Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sembari kita berserah diri kepada Allah, marilah kita merenungkan firman Allah yang terdapat pada surah Al-An'am ayat 38. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min dabbatin fil ardi wa la ta'irin yatiru bi janahaihi illa umamun amsalukum ma farratna fil kitabi min syai' summa ila rabbihim yuhsyarun. Dan tidak ada binatang yang melata di muka bumi ini, dan tidak juga burung yang terbang dengan kedua sayapnya, kecuali semua itu adalah umat sama seperti dirimu. Tidak ada yang luput, tidak ada yang kami lupakan, tidak ada yang terabaikan apapun itu, kecuali semuanya telah termaktub, telah tertulis di dalam Al-Quran. Dan kepada Tuhanlah semua makhluknya akan dikumpulkan. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada dua hal yang ingin dijelaskan oleh ayat ini. Yang pertama, keberadaan makhluk di semesta. Yang kedua, keberadaan Al-Quran. Kalau kita merujuk ke dalam ilmu kalam atau ilmu tauhid, di semesta ini hanya ada dua hal saja. Yang pertama adalah Allah, Rabb, Tuhan yang Maha Kuasa. Yang kedua adalah ma siwallah, apa yang selain Allah. Allah adalah Khalik, pencipta, dan apa yang selain Allah disebut makhluk. Manusia, tumbuh-tumbuhan, binatang, benda-benda, laut, gunung, bumi, langit, batu, semuanya itu adalah makhluk. Atau dalam ilmu kalam disebut ma siwallah, apa yang selain Allah. Ayat ini ingin menegaskan kepada kita bahwa binatang yang melata, dabbah. Contoh pada ayat ini adalah dabbah. Kalau kita lihat tafsir apa itu dabbah? Dabbah itu disebut dengan binatang melata, yang para ilmuwan mencirikan binatang yang melata itu hidupnya dengan merayap, dia punya sisik, dia berdarah dingin, mempunyai saraf berbentuk otak, sensoriknya pada mata, telinga, dan hidungnya. Dabbah ini atau reptil ini usianya panjang, bernapas lewat paru-paru, berkembang biak lewat telurnya, dan bisa hidup di alam yang gersang, malah bisa hidup di dua alam. Itu tafsiran saintifik terhadap dabbah. Tapi nanti kalau kita lihat hadis Nabi yang bersumber dari Abi Hurairah
Dabbah ini dipahami sebagai monster, binatang yang mengerikan. Pada saat nanti di akhir zaman dia keluar, kepalanya mencapai langit, sebagian tubuhnya masih terbenam di bumi. Itulah menunjukkan besarnya yang dimaksud dengan dabbah. Bahkan dalam hadis itu dikatakan, tidak akan terjadi kiamat kecuali 3 hal. Matahari terbenam di timur, terbit di barat. Yang kedua, keluarnya Dajjal. Yang ketiga, keluarnya apa yang disebut dengan dabbah ini. Tapi para mufassir yang menggunakan ilmu pengetahuan mengatakan dabbah itu adalah binatang melata atau reptil. Allah ingin menegaskan binatang yang melata di muka bumi ini itu adalah makhluk Allah, sama seperti dirimu. Begitu juga binatang yang lainnya. Lalu Allah membandingkan dengan burung yang terbang dengan kedua sayapnya, itu juga tidak pernah luput dari perhatian Allah. Jika demikian, dabbah dan ta'ir saja, binatang yang melata yang kita tidak pernah tahu berapa jumlahnya di muka bumi ini, burung yang terbang di langit yang kita tidak pernah tahu berapa jumlahnya, itu tidak ada satupun yang luput dari perhatian Allah. Konon lagi manusia, makhluk yang diciptakan Allah, lalu kita diberi kemuliaan setingkat lebih tinggi dari binatang-binatang itu, akankah Allah luput memperhatikan kita? Akankah Allah luput dari mengawasi kehidupan-kehidupan kita? Oleh karena itu, sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, ayat ini hanya ingin mengatakan, jangankan manusia, yang kalian kuciptakan, kata Allah, dengan kelebihan-kelebihan tertentu, binatang yang melata, burung yang terbang saja pun, itu tidak pernah luput dari perhatianku, termasuk rezeki dari binatang-binatang itu, akulah yang memberikannya. Makanya pada ayat yang lain Allah berfirman, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada binatang yang melata di muka bumi ini kecuali Allah telah menetapkan rezekinya. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, kalaulah manusia itu tidak luput dari perhatian Allah, apa yang sebenarnya diinginkan Allah pada diri kita? Sesungguhnya yang diinginkan Allah pada diri kita sederhana sekali, menjadi hamba Allah yang baik, menjadi khalifahnya yang baik. Allah menginginkan kita hidup dalam makna yang sederhana saja, menjadi hamba, menjadi khalifah. Tapi ternyata dalam kehidupan ini, kitalah yang membuat hidup ini begitu rumit, begitu complicated, begitu banyak sekali problem. Padahal yang diminta, yang dituntut Allah pada diri kita hanya jadi hamba yang baik, hanya jadi khalifahnya yang baik. Apa jadi hambanya yang baik? Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Jadilah engkau hamba Allah yang ikhlas, mukhlis. Walaupun sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, ada 2 level dalam Quran, ada yang disebut mukhlis, tapi ada yang disebut mukhlas. Mukhlisin, tapi ada yang disebut mukhlasin. Apa bedanya? Mukhlis, orang yang ikhlas, tapi ikhlasnya itu sporadis. Kadang dia ikhlas, kadang tidak ikhlas, kadang tulus, kadang tidak tulus. Itu disebut mukhlis. Tapi Allah menggunakan satu terminologi lain yang disebut mukhlas. Apa itu mukhlas? Orang yang ikhlas itu menjadi karakter dirinya. Allah telah menjadikan ikhlas itu integral dalam kehidupannya, sehingga kita tidak lagi bisa mengatakan dia ikhlas, dia tidak ikhlas. Kenapa? Karena kehidupannya itu adalah kehidupan
yang ikhlas itu sendiri. Makanya dalam Quran ada terminologi illa ibadakal mukhlasin. Mukhlasin itu yang orang ikhlasnya belum menjadi karakter, ikhlasnya belum menjadi watak, ikhlasnya masih ditentukan oleh faktor-faktor yang di luar dirinya. Itu yang pertama. Jadilah hamba yang ikhlas. Kita salat, kita beribadah, kita berzikir, apapun ibadah yang kita lakukan, ikhlas dalam makna yang kita inginkan Allah lihat kita, Allah perhatikan kita, Allah peduli dengan kita, dan Allah memberikan apa yang terbaik buat kehidupan kita. Itu saja, satu. Yang kedua, menjadi khalifahnya. Apa makna khalifah? Khalifah itu wakil Tuhan di muka bumi ini. Kerja khalifah apa? Wasta'marakumul memakmurkan bumi. Khalifah hanya melakukan kebaikan-kebaikan di muka bumi. Tapi untuk jadi khalifah, ada dua hal yang kita harus perhatikan sidang jamaah yang dirahmati Allah. Pertama, tidak ada satupun peraturan hidup yang tidak tercantum di dalam Al-Quran. Itu yang pertama. Ketika Allah mengutus kita hidup di muka bumi ini, Allah berikan Al-Quran yang berisi peraturan, ketentuan, pedoman dalam hidup. Hidup dalam ekonomi, ada ketentuannya dalam Al-Quran. Hidup dalam konteks sosial budaya, ada ketentuannya dalam Al-Quran. Hidup dalam kehidupan politik, ada ketentuannya dalam Al-Quran. Engkau kujadikan khalifah, kata Allah, ini pedomanmu, Al-Quran. Yang kedua, masalah kita, apakah kita ikut pedoman yang telah diberikan Allah lewat kitab sucinya? Ketika seorang khalifah dalam hidupnya, dia merujuk kepada Al-Quran, dia patuhi petunjuk-petunjuk Al-Quran, lalu dia laksanakan itu dalam kehidupannya, maka dialah sesungguhnya khalifah yang benar. Karena otomatis ketika dia mematuhi, mengikuti apa yang ditentukan Al-Quran, maka hidupnya akan berjalan sesuai dengan kehendak Al-Quran. Kita sebut misalnya, dalam persoalan ekonomi, yang dilarang itu adalah aktivitas ekonomi yang ada maisirnya, ada judinya, ada ghararnya, uncertainty, tipu menipu, ada ribanya di situ, ada batilnya di situ. Orang yang hidup dalam konteks ekonomi mengabaikan apa yang disebut maghrib itu, maisir, gharar, riba, batil, maka dia dalam kehidupan ekonominya berjalan menjadi khalifah yang benar. Dalam kehidupan politik, dia merujuk kepada Al-Quran. Bagaimana kehidupan politik itu dijalankan dengan baik, maka dia menjadi khalifah yang benar. Tapi pada saat kita sebagai khalifah Allah merujuk kepada pedoman-pedoman yang lain, itu pun dipersilahkan oleh Allah. Silakan saja, kata Allah. Engkau ambil pedoman-pedoman selain Al-Quran, silakan. Tapi ingatlah, semua kita nanti akhirnya akan berhadapan dengan Allah. Dan pada saat itu, kita akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah ingin mengatakan, lihatlah binatang melata, lihatlah burung yang terbang, itu adalah makhlukku yang sudah kudesain sedemikian rupa. Mereka tidak akan bisa keluar dari sunnatullah. Mereka akan mengikuti apa yang telah kutetapkan. Tapi engkau, wahai manusia, makhluk yang kuberikan potensi kelebihan bermacam-macam, kuberikan petunjuk, silakan. Man sya'a falyu'min, kalau engkau ingin beriman, silakan beriman. Wa man sya'a falyakfur, kalau engkau ingin kufur, silakan engkau kufur. Kedua-duanya adalah pilihan bebasmu. Tapi di akhirat nanti, apapun yang engkau pilih dalam hidup ini akan dipertanggungjawabkan di hadapan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aktivitas ekonomi kita, aktivitas politik kita, termasuk pemilu yang akan kita hadapi,
Jangan anggap itu hanya persoalan dunia. Jangan anggap itu persoalan yang tidak ada hubungannya dengan persoalan agama. Semuanya itu akan kita pertanggungjawabkan di hadapan ke Allah. Apapun pilihan-pilihan kita, apapun putusan-putusan kita. Itulah implikasi dari kebebasan yang diberikan Allah kepada kita. Karenanya sedang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, aculah Al-Quran. Bagaimana pentingnya seorang pemimpin dengan segala karakter. Gunakan nalar kita, integrasikan nalar dan pedoman agama, lalu kita minta petunjuk kepada Allah. Salah satu doa yang kita lantunkan sejak hari ini sampai nanti pada akhirnya, ya Allah, berikan kami pemimpin yang takut kepadamu dan sayang kepada kami. Kalau dalam bahasa negatifnya, ya Allah, jangan engkau berikan pemimpin kepada kami man la yakhafuka, yang tidak pernah takut kepadamu, wala yarhamna, dan tidak pula sayang kepada kami. Paling tidak itu pedoman sederhana yang diberikan ajaran agama kita, itu cukup untuk menuntun kita. Insya Allah kita akan bertanggung jawab di hadapan Allah agar dalam fungsi kehambaan, dalam fungsi kekhalifahan, dan kita sukses menjalaninya. Rabbana atina fid dunya hasanah, di dunia ini hasanah, kita menjalaninya dengan baik. Wa fil akhirati hasanah, di akhirat kita juga akan menjalaninya dengan baik. Fa'tabiru ya ulil absar. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ayuhal hadirun, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Faqala fi suratin ukhra, inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Amin ya Allah ya qadi al hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Washkurullaha al-'azim yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.